Hadis Nabi tentang cara turunnya wahyu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwa Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya." Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku melihat dahi beliau mengucurkan keringat." Di dalam kitab Fathul Bari, penjelasan dari Sahih Bukhari, dijelaskan bahwa Haris bin Hisham adalah seorang dari Bani Makhzum. Ia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Ia adalah saudara kandung Abu Jahal dan termasuk tokoh dari kalangan para sahabat. Beliau meninggal dunia pada waktu penaklukan negeri Syam. Qauluhu mithla solsolatil jaros, penjelasan tentang seperti bunyi lonceng. Dalam riwayat Muslim dikatakan fi misli solsolatil jaros, artinya suara yang dihasilkan dari benturan antara besi. Kemudian kata tersebut dinisbatkan kepada semua suara yang menimbulkan denging. Sedangkan jaros adalah lonceng kecil atau kerincingan yang digantungkan pada kepala hewan. Al-Karmani mengatakan bahwa jaros adalah gentongan atau lonceng kecil yang di dalamnya ada potongan kuningan dan digantungkan di leher onta. Apabila onta itu bergerak, maka lonceng itu akan berbunyi. Ada juga yang mengatakan bahwa solsolah adalah suara malaikat ketika menyampaikan wahyu atau suara sayap malaikat. Qauluhu huwa asyaddu alayya, itulah yang sangat berat bagiku. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa semua wahyu itu berat, akan tetapi wahyu yang diterima Nabi dengan disertai bunyi lonceng adalah yang paling berat, karena memahami perkataan dengan bunyi lonceng itu lebih sulit daripada memahami perkataan secara langsung. Sebagian ulama mengatakan bahwa berat atau sulitnya menerima wahyu bertujuan agar Nabi lebih berkonsentrasi dalam menerima wahyu. Ulama lain mengatakan bahwa cara turunnya wahyu seperti ini biasanya membicarakan masalah azab dan ancaman. Meskipun pendapat ini masih diperselisihkan. Qauluhu yatamatsalu li al-malaku rajulan, kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki. Al pada lafadz al-malaku menunjukkan sesuatu yang telah diketahui, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Hadis ini sebagai dalil bahwa malaikat dapat menyerupai manusia. Para ahli teologi berkata, malaikat memiliki wujud yang halus dan tinggi, serta dapat berubah dalam berbagai bentuk yang diinginkannya. Para filosof mengatakan bahwa malaikat adalah partikel terkecil yang bersifat ruhaniyah. Imam Haramain berkata, Jibril dapat menyerupai kita. Hal itu berarti Allah memusnahkan hambanya, kemudian mengembalikan lagi. Ibnu Salam mengatakan bahwa hal itu tidak berarti memusnahkan, akan tetapi hanya menghilangkan. Dalam artian bahwa perubahan malaikat Jibril tidak menyebabkan kematian hamba tersebut.
karena kematian adalah berpisahnya roh dari tubuh berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak manusia. Syekh Islam berkata, apa yang dikatakan Imam Haramain tidak dapat dibenarkan atau kurang tepat, karena mungkin saja yang datang adalah malaikat Jibril dengan wujud yang asli kemudian berubah menjadi manusia, dan setelah itu kembali lagi kepada bentuknya yang semula. Seperti bahan katun apabila dijadikan baju, maka akan berubah namanya, tapi tidak merubah zat dari kain katun tersebut. Artinya perubahan malaikat hanya dalam bentuknya saja, bukan zatnya. Wallahu a'lam bishawab.